warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Doni Anggreni Purba. Saya pelajar Halot Agri Siantar, Kabupaten Simalungun, jurusan PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. TT 1. Nama Runi Anggreni Purba, NIM 86017077. Kode mata kuliah MKWN 4110 Pancasila. Nama tutor Yusuf Sitempul. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPKI yang mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 21 Juni 1945. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni yang di dalamnya terdapat 5 prinsip dasar negara. Hasilnya, kemudian Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi 5 sila awal. Akhirnya Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah perubahan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta demi menyatukan perbedaan antara umat Islam dan non-Islam. 1. Pembentukan BPUPKI dan sidang pertama. Latar belakang Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 sebagai bagian dari janji kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam perang. Tugas tujuan utama BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pidato Muhyiddin pada 29 Mei 1945, Muhyiddin menyampaikan usulan 5 dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila dan menyusulkan 5 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pembentukan Piagam Jakarta. Panitia 9 setelah sidang pertama dibentuklah Panitia 9 untuk membahas lebih rinci perumusan dasar negara. Hasil rumusan pada 29 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan UUD yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi sila rumusan Pancasila dan Piagam Jakarta terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pengesahan Pancasila oleh PPKI. Pembentukan BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang dibentuk pada 9 Agustus 1945. Sidang 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan sila pertama terdapat masukan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Oleh karena itu, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan kedua, sila kedua diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengesahan setelah perubahan tersebut, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah hasil presentasi saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.